Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hilya Tunita dengan NIM 210830401. Saya akan melanjutkan mereview buku The History of the Quran Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Dalam bab 9 dalam buku The History of the Quran Text atau buku sejarah teks Al-Quran dijelaskan mengenai sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mengejutkan sama sekali tatkala para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Hal yang sangat menyedihkan, teori mereka sangat rapuh dan tidak tahan uji. Beatrix Gwinder, pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab, menyatakan bahwa semua skrip Arab berasal dari alfabet Furnisia, karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh terisolasi. Perubahan drastis dalam susunan spasial memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabatean atau Syriac menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Kemudian perbandingan antara beberapa manuskrip Arab Kristen kuno dengan manuskrip Al-Quran Kufi kontemporer menunjukkan adanya beberapa kesamaan skrip. Studi dokumentasi dan inskripsi Arab kuno. Di antara ilmuwan terdapat perbedaan pandangan secara umum tentang apa yang menjadi tulisan Nabatean atau inskripsi Arab. Ada sebagian ilmuwan yang menyebutkan inskripsi yang terakhir sebagai inskripsi Nabatean, hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskripsi Arab, dan contoh di bawah akan dapat memberi gambaran tentang hal ini. Yang pertama, inskripsi dua bahasa Nabatean dan Greek di atas batu Fihr al-Ima bertanggalkan 250 Masehi. Kemudian yang kedua, batu nisan Rakus di Madain Soleh bertanggalkan 162 tahun setelah Bosra sesuai dengan tahun 267 Masehi. Kemudian yang ketiga, inskripsi Imru al-Qais di Namarah tercatat 223 tahun setelah Bosra. Bahasa Arab kuno memiliki alfabet yang jelas. Ada beberapa inskripsi Arab dari abad 6 Masehi yang menyerupai tulisan Arab yang digunakan pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Di antaranya yaitu yang pertama, inskripsi tiga bahasa sebelum Islam dalam bahasa Arab, Yunani dan Syriac di Zabad Suria Utara bertanggalkan 512 Masehi. Kemudian yang kedua, inskripsi bahasa Arab lainnya sebelum Islam di Jabal Asis 150 km ke tenggara Damaskus. Ini bertepatan dengan kira-kira tahun 528 Masehi. Kemudian yang ketiga, Han-An, inskripsi bahasa Arab sebelum Islam kira-kira tahun 568 Masehi. Inskripsi Islam di atas Jabal Salah di Madinah. Menurut Hamidullah, ini kemungkinan besar tertulis dalam ukiran pada waktu Perang Khandaq kira-kira tahun 5 Hijriah atau 626 Masehi. Kemudian yang kelima, surat Nabi untuk Al-Mundir bin Sawa, gubernur Al-Ahsa kira-kira tahun 8 sampai 9 Hijriah. Kemudian yang keenam, surat Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk Heraklius, raja Bizantin. Kemunculan beberapa skrip dan masalah penanggalan mushaf Kufi. Masalah skrip Arab ini sangat luas dan di luar pembahasan ini, tetapi sebagaimana sebagian orientalis telah membuat orang bingung tentang Al-Quran yang ditulis dalam skrip Kufi. Contohnya yaitu yang pertama, batu nisan dari Aswan, Mesir Selatan dengan inskripsi tahun 31 Hijriah. Profesor Ahmad menganggap sebagai inskripsi Kufi yang tertua. Kemudian yang kedua, inskripsi dalam skrip Kufi dekat Taif sebelah timur kota Mekah menuliskan doa tulisan tahun 40 Hijriah. Kemudian yang ketiga, Dam Bendungan Muawiyah dekat Taif dengan inskripsi Kufi yang tidak dihiasi tahun 58 Hijriah. Kemudian yang keempat, ayat Al-Quran dalam skrip Kufi tahun 80 Hijriah ditemukan di dekat Mekah. Kemudian yang kelima, satu inskripsi dekat Mekah berdasarkan
pada ayat Al-Quran dalam skrip Kufi tahun 84 Hijriah. Kemudian bab 10 dalam buku sejarah teks Al-Quran dijelaskan mengenai tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran, kekeliruan yang menahun dan semakin banyak permasalahan yang dihadapi negara-negara yang baru muncul mengakibatkan terjadinya perubahan secara dramatis dalam ketentuan ejaan. Adanya mempertahankan keganjilan dari pengalaman masa lalu, sedang ejaan lainnya akan jadi barang aneh atau kuno. Yang pertama, ada gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai penulis yang banyak berasal dari beberapa suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Contohnya, Yahya berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khalid bin Said bin Al-As yang memuat beberapa kejanggalan seperti lafaz kana ditulis kawana dan lain-lain. Yang kedua, kajian tentang ortografi ejaan Mushaf Utsmani. Alif dalam Mushaf Utsmani semuanya tidak terdapat pada kata dan semuanya 190 tempat, kecuali dalam Quran surat Fussilat ayat 21 di mana ejaannya kecuali dalam ayat dalam Quran surat Fussilat ayat 21. Membaca mushaf mana saja yang diterbitkan oleh kompleks percetakan Raja Fahd di Madinah. Dalam penelitian yang terdapat dalam buku ini tidak mendapatkan ejaan yang bertentangan dengan hasil tabulasi Nafi. Dua vokal lagi yang bersamaan dengan huruf hamzah juga menggambarkan kecenderungan perubahan yang dinamis yang tidak hanya terdapat pada Mushaf Utsmani. Kemudian bab 8 dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran menjelaskan mengenai penyempurnaan ortografi Al-Quran. Karakteristik ortografi Utsmani. Ortografi atau imla lama atau scriptio defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut, sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ortografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru, scriptio plena, bisa ditarik. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks, siyak qarinah, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus berikut. Yang pertama, penulisan tak maftuhah sebagai pengganti tak marbutoh dalam kata-kata ni'mata di 11 tempat, kemudian kata rahmata di 7 tempat, dan lain-lain. Kemudian huruf wawu dan ya sering dihilangkan ketika vokal diringkas karena suatu penggabungan kata atau wasal. Yang kemudian nun nasi atau tanwin ditulis dengan nun dalam kata kain. Partikel-partikel atau adat haruf bahasa Arab digabungkan dalam pengucapannya dan hingga taraf tertentu dalam penulisannya. Dalam ortografi Al-Quran, hal ini dikembangkan lebih jauh, terutama dalam ortografi yang belakangan. Huruf-huruf vokal yaitu alif, ya, dan wawu yang biasanya digunakan untuk mengekspresikan vokal panjang dalam bahasa Arab tidak jarang dibuang dalam penulisan Al-Quran. Yang pertama, penghilangan huruf alif di tengah-tengah kata dalam penulisan Al-Quran merupakan salah satu ciri khas ortografis paling menonjol dalam tulisan Kufi, tulisan yang digunakan pada masa paling awal untuk menyalin Al-Quran. Kemudian huruf vokal i dihilangkan ketika bertemu dengan huruf senada seperti dalam penulisan An-Nabiyyin. Kemudian huruf wawu sebagai lambang vokal panjang u selain dalam kasus penyambungan atau wasal hanya dihilangkan ketika bertemu dengan huruf yang sama. Huruf vokal panjang yang dibaca a dalam salinan Mushaf Utsmani sering ditulis dengan wawu atau ya. Latar belakang penyempurnaan rasm Al-Quran.
Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga Utsman bin Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qur'annya terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Qur'an. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam, seperti dikemukakan dalam bab 6 dengan gamblang memperlihatkan hal ini, bahwa untuk aksara primitif Arab yang digunakan untuk penyalin mushaf Utsmani telah membuka peluang untuk pembacaan teks mushaf tersebut secara beragam. Barangkali bisa dilacak pada berbagai perbedaan bacaan yang eksis dalam bacaan qiraat yang 7 atau berbagai bacaan non-Utsmani lainnya. Penyempurnaan Rasm Al-Quran. Sumber-sumber Islam yang menuturkan tentang upaya penyempurnaan Scriptio Defectiva tidak bersepakat tentang pelaku-pelaku aktualnya, tetapi pada umumnya disebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan langkah tersebut mulai dilakukan. Ziyad ibnu Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah meminta Abu Aswad ad-Duali agar menciptakan tanda-tanda baca dan membukukannya ke dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan pembacaan yang ketika itu semakin masif. Ad-Duali tidak langsung mengabulkan permintaan Ziyad karena sebagaimana kisah-kisah yang bertalian dengan introduksi hal-hal baru terhadap Al-Quran, misalnya pada kisah pengumpulan pertama Al-Quran oleh Zaid bin Sabit takut berbuat bid'ah. Namun suatu ketika Ad-Duali mendengar sendiri orang keliru membaca bagian Al-Quran terdapat dalam Quran yaitu surat Al-Taubah ayat 3. Kekeliruan pembacaan dalam ayat tersebut terletak pada vokalisasi kata rusuluhu menjadi rasulihi yang mengakibatkan perubahan makna sangat substansial terhadap bagian Al-Quran tersebut. Melihat kekeliruan yang sangat fatal ini, Ad-Duali menghadap Ziyad dan menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rasm Al-Quran. Ia kemudian memperkenalkan tanda-tanda vokal yang penting, yakni titik di atas huruf untuk vokal A fathah, titik di bawah huruf untuk vokal I kasrah, titik di sela-sela atau di depan huruf untuk vokal U dhammah, 2 titik untuk vokal rangkap tanwin, dan untuk konsonan mati sukun tidak dibutuhkan tanda apapun. Tidak berhenti di situ saja, masih terus dilakukan penyempurnaan Al-Quran hingga seperti sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.